Lutfia Khairul dari kelas 9E. Kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah putra Azar. Ia dilahirkan di kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Namrus. Kerajaan Babylon merupakan kerajaan yang sangat makmur. Rakyatnya hidup senang dan sejahtera. Akan tetapi, mereka tidak mengenal Tuhan yang memberi mereka kemakmuran tersebut. Mereka malah menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Kerajaan Namrus menjalankan pemerintahannya dengan sangat kejam. Semua kehendaknya harus terpenuhi dan segala perintahnya harus dilaksanakan, walaupun perintah itu salah. Karena lamanya berkuasa dan kekuasaan yang besar itulah, ia merasa bahwa ia pantas disembah oleh rakyatnya. Ia berpikir, jika rakyatnya rela untuk menyembah patung-patung yang tidak memberi mereka manfaat, mengapa tidak ia saja yang mereka sembah? Di tengah-tengah masyarakat yang berbudi pekerti buruk, lahirlah Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan penjual patung tersebut. Nabi Ibrahim datang membawa kebenaran bagi kaumnya. Sewaktu remaja, ia sering sekali disuruh oleh ayahnya untuk berkeliling kota menjual patung-patung yang telah ayahnya buat. Namun, karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang beriman, ia tidak pernah bersemangat dalam menjual patung-patung tersebut. Bahkan dengan mengejek, ia berkata, "Siapakah yang ingin membeli patung-patung tidak bermanfaat itu?" Suatu ketika, Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada ayah dan kaumnya, "Mengapa kalian mau menyembah patung-patung itu?" Lalu mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Nabi Ibrahim lalu berkata lagi, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Rakyatnya sangat marah dengan perkataan Nabi Ibrahim. Lalu ayahnya berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka aku akan melemparimu dengan batu. Tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama." Dalam hati, Nabi Ibrahim berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan menghancurkan patung-patung itu." Ketika keadaan sedang sepi, ia membawa kapak ke tempat peribadatan penduduknya. Lalu ia menghancurkan semua patung-patung kecuali patung yang paling besar. Pada leher patung yang paling besar, ia mengalungkan kapak. Terperanjat dan terkejutlah para penduduk ketika mengetahui bahwa patung-patung yang biasanya mereka sembah telah hancur berantakan. Mereka lalu saling bertanya kepada satu sama lain, "Siapakah yang tega melakukan perbuatan keji seperti ini?" Salah satu dari mereka menjawab, "Kuat dugaan, Ibrahimlah yang melakukannya." Yang lain berkata, "Ya, siapa lagi kalau bukan ia?" Akhirnya mereka menyeret Nabi Ibrahim ke pengadilan. Sang hakim bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan keji ini?" Dengan tenang, Nabi Ibrahim menjawab, "Patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang menjadi pelakunya. Coba saja engkau tanyakan pada dia." Sang hakim diam dan berpikir. Lalu berkata lagi, "Engkau kan tahu bahwa patung-patungnya itu tidak dapat berbicara. Lalu, mengapa engkau minta kami untuk bertanya kepadanya?" Inilah saat yang dinantikan Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Ia berkata, "Lantas, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan kamu manfaat sedikit pun, dan bahkan tidak dapat mencelakaimu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?" Hakim-hakim itu kemudian memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Para penduduk berbondong-bondong menyaksikan aksi pembakaran itu. Mereka merasa senang karena orang yang telah menghancurkan patung mereka akhirnya akan segera mati. Nabi Ibrahim lalu mulai dibakar hidup-hidup dengan api yang berkobar-kobar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada api tersebut, "Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Kemudian api itu pun menjadi dingin. Setelah kayu bakar mulai habis dan api mulai surut, para penduduk terkejut karena melihat Nabi Ibrahim tidak menjadi gosong. Ia tetap hidup seperti saat sebelum dibakar. Mulailah mereka ragu-ragu terhadap berhala-berhala yang mereka sembah selama ini. Sebagian dari mereka akhirnya beriman kepada Nabi Ibrahim. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa Nabi Ibrahim tetap berpegang teguh pada iman yang ia percayai.
Walaupun penduduk yang hidup di sekitarnya menyembah berhala dan patung, namun ia tetap yakin dengan keberadaan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.